Coba kita cek ada berapa. Wih, ada 694. Wah, ini saingannya ketat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Pejuang Karyawan, karena saya juga masih karyawan. Nah, setelah video sebelumnya itu saya membahas tentang persaingan lowongan kerja di bagian operator di pabrik-pabrik ya. Sekarang saya mau membahas tentang persaingan lowongan kerja di bagian konstruksi, lebih ke engineering, lebih ke drafter itu ya, engineering sipil gitu. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang sekarang lagi nyari kerja di bagian engineering, drafter, mungkin bisa lihat persaingan di video ini ya, seperti apa persaingannya. Oke, langsung kita masuk aja ke aplikasi Jobstreet-nya. Nah, di sini sudah masuk di aplikasi Jobstreet, cuman di kategori kriteria ini saya kata kuncinya di wilayah Cikarang saja, soalnya saya masih di Cikarang ya, Cikarang saja. Mungkin teman-teman kalau mau cari di daerah lain juga bisa, Jakarta bisa, terus di Bekasi bisa, terus di mana aja bisa, cuman kalau saya ini contohnya ada di wilayah Cikarang saja ya, langsung saja Cikarang. Terus spesialisasinya adalah konstruksi. Oke, konstruksi, semua konstruksi. Cari-cari coba. Wah, ternyata sedikit ya lowongannya untuk daerah Cikarang, kategorinya bangunan atau konstruksi. Ini ada 17 lowongan. Kita lihat ya seperti apa sih persaingannya, seberapa banyak. Dimulai dari atas ini apa nih? Sales dan promotion manager. Ini masuk kriteria kategori bangunan atau konstruksi enggak nih? Kalau nggak masuk di next aja nih, next aja ya. Ini nggak masuk nih, di skip aja. Kemudian nah ini baru masuk nih, Meikarta ya, Meikarta. Ini diposting 9 Juli ya, kemarin, minggu kemarin berarti 9 Juli ya, minggu kemarin. Kita coba. Wah, ini spesifikasinya ya, knowledge install codes. Nah, ACI 318 bla 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 bla. Wah, lumayan detail ya ini untuk civil dan struktur engineer. Ya, memang detail kalau ini mah. Kita lihat pelamarnya ada berapa, persaingannya. Wih, ada 182, ternyata banyak juga ya. Dengan gaji terendahnya yaitu 1 juta rupiah teman-teman. Tapi kok dia ngelamarnya di bagian insurance, masuk ke struktur engineer juga. Jadi posisinya dia tuh di lamarannya tuh quality assurance intern, cuman dia masuk ke civil juga, ngelamar di sini juga. Waduh, pengalamannya 0, belum ada pengalaman, dan sarjana S1 level pendidikannya nih. Terus kita coba lagi, gaji yang diharapkan paling besar adalah, wih, ini nih 40 juta bro, 40 juta, 16 tahun pengalamannya. Wah, mantap nih. Coba nggak tahu bener apa enggak, cuman kalau emang bener, kalau itu proyek gede, kalau gede ya, apalagi selevelnya pemerintahan, sebagai project manager gaji 40 juta mah masih kecil bro. Tapi kalau dengan level proyeknya masih kecil-kecil, wah ampun, ini udah gede banget nih gaji ya. Tapi sesuai dengan pengalaman. Kalau benar, kalau nggak benar mah ya tanggung sendiri gitu. Oke, jadi untuk di Meikarta ini untuk posisi civil dan struktur engineer ini ada 182 pelamar ya. Persaingannya sedikit, persaingannya sangat sedikit sekali ya. Dan ini kebanyakan posisinya juga random. Tadi juga ada yang selain engineer ya, cuman banyak juga ya ini ya, S1. Oke, kita next aja ke selanjutnya, telemarketing.
Ini kira-kira masuk nggak nih? Nggak masuk ya, kita skip aja. Nah ini GM nih ya, mantap. GM, kita coba lihat seberapa banyak. GM yang lamar 218, gila. Ini mesti random nih. HSSE koordinator 20 tahun dengan gaji yang diharapkan 1357957. Maksudnya gimana ini? Ini nggak tahu ini benar apa enggak, cuman kalau di rata-rata gaji paling kecil yang diminta adalah 3 juta ya teman-teman ya, dengan pengalaman 3 tahun staff QM. Terus ada yang namanya posisinya guru lagi, guru ngelamar jadi posisi general manager luar angkasa, guru pengalamannya 18 tahun, sarjana S1. Tapi oke lah, kalau emang dia rezekinya di situ berarti beruntung. Kita lihat gaji yang terbesar adalah berapa yang diharapkan. Apa nih? Sistem analis dan abaper. Ini 250 juta, ini kayaknya kelebihan nol ini ya. Ini kelebihan nol nih, masa 250 juta di Indonesia, cuk. Kemudian di bawahnya nih general manager, gila 70 juta bro. Ini pengalamannya 33 tahun. Ini udah KPR rumahnya udah mau selesai kan, malah udah selesai. Kebanyakan KPR 25 tahunan ya, ini KPR rumah udah selesai nih ya, 33 tahun ya pengalaman kerjanya. Magister di bagian property real estate, ngeri. Di bawahnya lagi ada departemen head 50 juta, pengalamannya 26 tahun. Nah ini nih KPR rumah udah selesai nih. Pimpinan proyek 50 juta, pengalaman 34. Masya Allah, ada yang lebih tua ternyata 34 tahun. Ini udah ngambil rumah lagi nih, udah cicilan selesai, KPR-nya ngambil lagi. Sangar. Oke, untuk general manager di PT Surya Nusantara Development ini ada 218 pelamar ya persaingannya. Cuman menurut saya ini general manager dengan pelamar 218 ini lumayan juga ya, banyak yang minat. Cuman pasti diseleksi lagi teman-teman ya, diseleksi lagi sesuai dengan apa namanya yang dibutuhkan. Masa tadi guru juga mau diambil kan, peluangnya sangat kecil lah. Oke, kita lanjut di PT selanjutnya, sales eksekutif. Ini nggak masuk lah. Bar branding schedule, penulangan beton. Nah ini nih, boleh lah kita coba cek. Responsibilities, membuat perencanaan kegiatan operasional. Ini udah masuk proyek ya. Kita cek pelamarnya ada berapa. Ada 111 teman-teman. Di sini ada 100 pelamar untuk bar bending schedule PT Indah Gria Mustika Sakti ya. Lumayan juga, dengan gaji terendahnya staff teknik sipil 2,7, pengalamannya 0. Kemungkinan ini baru lulus kuliah ya. Yang pengalaman 000 kayak gini baru lulus kuliah. Dan ini ada juga yang magang nih. Magang minta gaji 3 juta. Jarang bu. Oke, dengan 111 ini gaji yang diharapkan paling besar berapa sih? 13 juta. Inspektur struktur dan arsitektur 13 juta, 18 tahun. Di bawahnya struktur supervisor ya. Struktur supervisor ini 12 juta, cuman pengalamannya 28 tahun. Luar biasa. Cat drafter 10 juta. Cost control, mantep nih. Tapi minta gajinya 10 juta. Oke, untuk bar bending schedule PT Indah Gria ini pelamarnya ada 111 ya, persaingannya ya sedikit. Tapi kalau dihitung dengan spesifikasi apa namanya pekerjaannya sih banyak banget ya ini ya. Drafter di Cikarang, engineer, lumayan ya. Untuk selanjutnya di PT masih di Indah Gria, admin proyek, membuat laporan keuangan, membuat minute of meeting, membuat surat menyurat, menghandle seluruh file-file di lapangan, tugas secara umum sebagai admin proyek. Oke. Kita lihat ada berapa. Wih, ada 450 pelamar. Wah, ini udah kelasnya berat nih. Kalau udah 400 nih saingannya banyak nih.
Oke, yang terendah adalah 1 juta. Ini maksudnya gimana nih? 1 juta pengalaman 14 tahun ini ngapain? Kemudian ada yang 2 juta operator produksi. Oh buset, ini operator produksi mau jadi admin proyek juga. No problem lah ya, apapun pekerjaannya sikat gitu. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah 13 juta inside sales support 16 tahun. Ini bukan bagian dari admin proyek kan? Dokumen kontrol, nah ini nih 8 tahun dengan gaji 12 juta. Wih gede juga ya. Kayak saya nih dokumen kontrol juga nih, bisa aja cari kerjaan dengan nilai gajinya segini. Cuman ya persaingan teman-teman, banding-bandingan harga tuh ada yang lebih kecil lagi. Harus tetap berusaha lah ya. Kita lanjut di selanjutnya, estimator dan cost control engineering. Wah, Indagria kayaknya banyak proyek nih. Oh, general kontraktor ya, pantas. Membuat RAB, pekerjaan tambah kurang dan progres lapangan sama persis. Ini belum ada nih. Ini belum ada yang ini. Tak pikir belum ada, bro. 359 dengan gaji yang diharapkan paling kecil 2,7, pengalaman 0, sarjana S1. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah 25 juta, senior civil dan structural engineer, pengalaman 23 tahun. Di bawahnya quantity surveyor manager 30 tahun. Masya Allah, kayak tadi ya. Gajinya 20 juta. Ini kenapa lebih murah dia ya? Padahal di atasnya senior civil structural engineer 25 juta, pengalaman 23. Ini quantity surveyor manager, pengalaman kerjanya 30 tahun, gaji yang diharapkan 20 tahun. Nanggung banget ya. Tapi nggak tahu nih 30 tahun benar apa enggak gitu. Tapi kalau benar-benar 30 tahun masa lebih besar yang di atas itu ya. Di atas mereka nih. Oh itu mereka yang dikerja, kenapa gue yang pusing? Masih gua sih. Oke, kita lanjut. Nah, ini pelaksana nih. Pelaksana mengatur mengarahkan tugas tukang atau subkon dalam bekerja sehingga hasil pekerjaan maksimal dari segi kualitas, kuantitas, dan keamanan. Oke. Coba kita cek ada berapa. Wih, ada 694. Wah, ini saingannya ketat ini. 694, banyak yang lama ya pelaksana. Ini paling kecil gaji yang diharapkan adalah ini tadi ya, foreman 2 juta, pengalaman 2 tahun. Nah ini banding-bandingan harga terus gaji yang diharapkan paling besar adalah, wah ini tambah ngaco, surveyor 4 miliar. Ini kadang dia ngaco dia. Nah ini benar-benar nih site manager rata-rata lah ya 15 juta, pengalaman 4 tahun. Ada juga site inspektor sivil arsitek 15 juta 16 tahun. Wih, bawahnya juga masih ada yang 27 tahun nih, project manager, udah kayak KPR rumah. Oke, kita lihat. Oh udah, nah ini kita lihat apanya. Udah cukup lah ya, ini pelaksana lapangan. Dari tadi yang paling banyak kayaknya yang ini doang ya, pelaksana lapangannya. Dari sisi kategori apa namanya proyek ya, di engineer, wah 600, banyak juga ya di Cikarang. Oke, selanjutnya drafter sama di PT Indagria juga. Nah, kita lihat berapa orang yang melamar. 313 pelamar lainnya. Nah, di sini ya lumayan 313 drafter. Ini paling kecil. Ini ngapain nih operator produksi mendarat di sini 2 juta ya. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah 10 juta. Technical support engineer 10 tahun 10 juta. Mantap. Drafter 10 juta 18 tahun, sarjana S1. Mantap juga. Lumayan ya untuk drafter ini di Indagria ada 313. Jadi teman-teman yang masih
Menganggur mencari kerjaan drafter baru 313 nih, baru 313. Ini kapan sih tadi update nya ya? 25 Juni. Oh, masih lama ya, udah lama banget. Oh, masih lama, udah lama nih, udah 13 ya, mungkin udah dapat kandidatnya kali ya. Oke, kita lanjut. Building maintenance foreman job basement. Ini job basement ini dekat rumah ini. Kita lihat ini pekerjaannya apa sih. Pendidikan minimal S1, pengalaman 3 tahun di bidang yang sama, membuat jadwal perawatan gedung. Oke, membuat RAP. Ada 287 pelamar maintenance. Gaji terendahnya yang diharapkan adalah 2 juta, pengalaman 9 tahun. Pengawas proyek 3 juta, head of drafter 3 juta. Oke, kita lihat gaji yang diharapkan paling besar adalah 16.500.000. Building manager 21 tahun. Wah, mantap juga ya, mantap bro. Set manager 15 tahun, pengalaman 15 juta, pengalaman 10 tahun. S1, tapi kebanyakan emang S1 semua ya, S1 semua. Oke, untuk building maintenance foreman PT Jabasmin ini persaingannya ada 287 orang ya untuk posisi ini. Jadi teman-teman kalau mau ngelamar tuh building maintenance foreman tuh gajinya lumayan, cuman ya saingannya ya lumayan juga. Oke, kita lanjut. Ini HRG nggak masuk lah ya. Marketing interior, ini coba kita lihat. Marketing termasuk ini ya, bangunan ya, properti. Menangani penjualan, memberikan pre-konsultasi. Oke, emang ada yang ngelamar. Kita cek. Ternyata 56 doang. Marketing interior, operator warehouse 3 juta, masya Allah, 11 tahun. Marketing 3,5 juta, staff asisten 6 tahun, banyak juga, 3,5 juta minimal. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah 12 juta, marketing 4 tahun. Brand sales supervisor 9 juta setengah ya. Terus pengalaman kerjanya 15 tahun, lumayan lah. S1 diploma. Untuk marketing interior di PT Akazora Dinamis Mandiri ini persaingannya sedikit sekali ya, 56 orang saja. Oke, kita lanjut ke PT selanjutnya, sales property. Sama nih, mencari customer baru. Wah, jelas lah namanya juga sales. Cuma 83 pelamar teman-teman. Di sini ada gajinya ada 2 juta, 2 juta, 3 juta, pengalaman 6 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Gaji yang paling besar adalah 10 juta, sales manager 17 tahun. Masya Allah, sales manager 17 tahun. Wah, ini udah bongkotan banget ya, lumayan. Sales property. Oke, kita next untuk PT selanjutnya, project management internship. Apakah ada yang melamar? Lumayan nih. Yang paling kecil ada 500.000. Ini 500.000 bener nih. Intern 500.000. Waduh, kok kecil amat bung. Quality assurance intern 1 juta, pengalamannya 0 semua nih, sampai asisten project designer. Banting-bantingan harga ya. Ini HR admin internship 1.800.000, pengalaman 5 tahun. Nanggung banget. Ini banyak banget nih yang pengalamannya 00 kayak gini ya. Oke, gaji yang diharapkan paling besar adalah project manager lagi 15 juta dan pengalaman 6 tahun. Ini apa nih? 25 tahun. Wah, mantep. Field koordinator 12 juta, pengalaman 25 tahun. Wah, mantep. Oke, untuk project management internship ini adalah pelamarnya adalah 165 ya persaingannya. Jadi ya lumayan banyak untuk project management. Cuman kan di sini ada campurannya banyak banget nih. Site supervisor, quality control, site manager, account manager, campuran.
tidak ada yang sesuai ya. Oke, kita lanjut ke PT selanjutnya, Field Supervisor yang terakhir lah, PT Jaya Obayasi. Kayaknya pernah tahu nih. Kita coba lihat pengalaman 6 tahun 12 tahun. Wah gila, dengan gaji terendahnya adalah 2 juta, pengalaman 3 tahun, 3 tahun pengalaman testing engineering. Nah di sini ada anak magang juga 2,7. Woi, ini pelamarnya ada 600 bro, 615 pelamar ya. Jadi hitungannya ini persaingannya ketat, banyak sekali ya. Oke, kita lihat gaji yang diharapkan paling besar adalah 20 juta. Set civil engineer pengalaman 6 tahun, set engineer 15 juta 14 tahun pengalamannya. Construction manager 15 juta pengalamannya 26 tahun. KPR bener ini, lumayan ya untuk ini ya, field supervisor PT Jaya Obayasi. Soalnya PT nya gede juga, ada 615 pelamar ya, jadi saingannya lumayan banyak saingannya. Oke, ternyata teman-teman sudah habis untuk kategori bangunan konstruksi ya, ke engineering, drafter, sipil itu ya, sudah habis. Jadi di wilayah Cikarang ini ada 17 lowongan saja. Jadi teman-teman yang pengen ngelamar di bagian bangunan, kategori konstruksi, drafter, engineer di wilayah Cikarang ya, saingannya ada yang banyak, ada yang dikit. Biasanya yang gampang-gampang, yang kelihatan gampang tuh kayak field supervisor, terus paling banyak tuh yang 600 tuh. Itu saya nggak ngerti tuh bisa banyak tuh kenapa gitu ya. Padahal kebanyakan basicnya tadi bisa dilihat sama teman-teman, campuran lah ya, ada yang dari operator, ada yang dari guru. Wah itu kok macem-macem gitu kan ya. Mungkin pikirannya wes pokoknya ada kerjaan loker gitu kan, masukin semua ya, masalah dipanggil apa nggak dipanggil urusan belakang. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa kita bahas, kita review dari persaingan lowongan kerja bangunan konstruksi ya. Ternyata saingannya seperti itu. Jadi teman-teman semua ada kritik, saran atau masukan ya, silahkan tinggalkan di komentar di bawah ini. Jadi nanti biar kita ada diskusi ya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga teman-teman yang belum dapat kerjaan itu segera mendapat pekerjaan. Yang sudah mendapatkan pekerjaan, semoga pekerjaannya selalu lancar. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.